Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Thank you untuk setiap volunteers yang sudah melayani hari ini. Week in and week out. Nggak kerasa kita sudah ada di dalam minggu terakhir bulan November dan di penghujung tahun 2022. Waktu berjalan biasa aja sebetulnya, tapi kerasanya karena ini sudah di akhir tahun kita berkata waktu berjalan begitu cepat ya. Padahal yang nggak juga, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30-31 hari sebulan gitu ya. Nah kita akan menyelesaikan pembelajaran kita akan kitab Kisah Para Rasul sepanjang tahun 2022 ini. Siapa yang diberkati selama ini? Saya percaya Anda diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan sepanjang tahun ini, di mana kita mempelajari tentang Kisah Para Rasul, dan 2 bulan terakhir kita bicara tentang Paulus, di mana perjalanan misi Paulus, dia berjalan begitu jauhnya, nanti akan kita lihat. Dan bulan ini khususnya kita akan melihat perjalanan Paulus yang ketiga memasuki perjalanan misi yang keempat dengan judul tema besar Winning the Battles di dalam hidup Anda dan saya. Nah biasanya Paulus dan rekan-rekan ini ketika mereka datang ke satu kota, tempat pertama yang mereka kunjungi bukan restoran seperti yang kita lakukan. Kita cari restoran yang enak, mana Paulus datang ke rumah Tuhan, ke sinagog, ke bait suci. Di sana dia ingin memberitakan Injil. Tetapi seringkali dalam pemberitaan Injil dia mengalami tantangan demi tantangan, karena Injil yang diberitakan adalah Injil untuk semua orang, yaitu untuk mereka yang kudus maupun mereka yang gak kudus, mereka yang laki-laki maupun yang perempuan, yang bersunat maupun yang tidak, mereka yang Yahudi ataupun yang non-Yahudi. Disinilah dia mendapatkan pertentangan yang terbesar dari para pemuka agama, karena seharusnya Injil atau keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Akhirnya Paulus sampai diseret keluar dari rumah Tuhan seringkali. Berapa banyak kita yang pernah diseret keluar? Belum ya? Belum pernah diseret dari rumah Tuhan, bukan? Ini Paulus diseret keluar ke rumah Tuhan. Sampai disesah, kemudian dirajam batu, pernah juga dicambuk, masuk ke penjara. Ini yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya selama perjalanannya dia. Saya akan coba tampilkan peta perjalanan misi Paulus. Ada 4 di sana. Yang pertama, dia berjalan di Asia Kecil, ini tercatat di Kisah 13 dan 14. 2 tahun dia lamanya menempuh sekitar 2.500 kilo. Dan di sana dia menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Kemudian perjalanan misi yang kedua, slide selanjutnya, Paulus kembali berjalan ke Asia Kecil, tapi kali ini dia juga ke Yunani. Kemudian sampai akhirnya ke Yerusalem. Perjalanannya ditempuh sekitar 4.900 kilometer. Ini selama 4 tahun lamanya. Kemudian Kisah 18 sampai 21, slide selanjutnya ini perjalanan misi yang ketiga Paulus. Makan waktu 3 tahun. Tetapi rutenya meskipun mirip, temanya sedikit berbeda. Paulus berkata, aku pamit ya. Pamitnya karena Paulus percaya bahwa ini kali terakhir dia akan berjumpa dengan mereka, orang-orang percaya. Sehingga Paulus berkata, I will see you on the other side. Di mana di surga saya akan bertemu dengan Anda. Di situ jemaat menangis karena sedih melihat Paulus yang ini Paulus mau ngapain sih, mau misi bunuh diri gitu. Sehingga mereka melarang Paulus untuk pergi. Janganlah Paulus, jangan pergi kau. Bahkan rekan-rekannya mengasih tahu, jangan pergi Paulus. Apalagi ketika ada nubuatan dari nabi namanya Agabus. Paulus, kamu akan diikat, kemudian kamu akan diserahkan kepada bangsa lain. Kita tahu bangsa lain di sini adalah bangsa Romawi. Tetapi seperti layaknya Paulus, hidup kita juga serupa sebetulnya. Kita punya visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Orang-orang nggak kenali visi itu, orang-orang nggak kenali panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Tapi jangan menyerah. Seperti Raja Paulus nggak menyerah karena ini misi pribadinya dia. Dia harus kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena di sana dia sudah diperintahkan sama Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia merasa bahwa dia ingin menebus dosanya menurut saya. Karena di sanalah dia menganiaya banyak pengikut Kristus. Yang ketiga, dia juga mau mengikuti Kristus karena Kristus mati ada di dalam Yerusalem. Sehingga dia mau kembali ke sana. Dan pada saat itu jemaat sedang mengalami yang namanya permasalahan yang cukup pelik. Mereka lagi ada kekeringan, musim kering yang begitu dahsyat sehingga mereka kelaparan. Paulus bawa dana fundraisingnya untuk masuk ke Yerusalem. Perjalanan ketiga ini dia menempuh jarak sekitar 5.300 kilo. Dan di sana dia menuliskan beberapa suratnya. Surat Korintus, jemaat di Korintus dan jemaat di Roma. Kemudian perjalanan terakhir yang saya sebut perjalanan Roma. Di sini dia menempuh sekitar 3-4 tahun, kemudian 5-7 tahun terakhirnya dia ada di dalam tahanan. Jarak yang ditempuh sekitar 3.700, dia menuliskan beberapa surat di sini, Efesus, Kolose, Filemon,
ke Filipi, kepada Timotius dia tuliskan juga kepada Titus. Total perjalanan Paulus kalau kita summary itu sekitar 16.500 di slide selanjutnya. Ini ditempuh sekitar 12, 13 atau 14 tahun lamanya. Sehingga akhir hidup Paulus ada di Roma ketika dia menjadi tahanan dan kemudian dia matinya adalah dipenggal. Kita nggak tahu persisnya matinya seperti apa, tapi sejarah mencatat ada kemungkinan Paulus mati dipenggal. Perjalanan Paulus ini kalau kita transpose ke peta hari ini, maka kita akan melihat banyak negara-negara yang kita kenali. Ada Yordania, Syria, kemudian ada Turki di sana, ada Bulgaria gitu ya, ada Yunani kita lihat, ada mana lagi, ada Italia, ada Tunisia. Dan disinilah perjalanan Paulus itu begitu kompleksnya sampai hari ini kita boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan daripada Rasul Paulus. Hari ini kita akan spesifik melihat dari perjalanan ketiga dan keempat atau perjalanan Roma. Di mana ini menjadi sebuah titik temu yaitu di satu tempat yang namanya Yerusalem. Di slide selanjutnya disitulah Yerusalem itu kecil di sana ya. Yerusalem di bawah sana di mana kita akan melihat ini adalah bagian yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian di bulan selanjutnya Desember nanti kita akan melihat perjalanan terakhir Paulus ke Roma. Nah, kalau kita melihat di Yerusalem antara perjalanan ketiga dan keempat, ini ada di tengah-tengah perjalanannya si Paulus. Kira-kira tahun ke-7, karena dia totalnya sekitar 14 tahun perjalanannya. Di tengah perjalanan biasanya adalah hal yang tersulit. Seperti halnya kalau kita lagi maraton, seperti halnya kalau kita lagi perlombaan sepeda atau bahkan nggak usah perlombaan sepeda aja gitu, 100 kilo gitu. Di tengah-tengah terakhir itu biasanya berat sekali gitu, kaki mulai udah mau menyerah katanya. Kemudian nafasnya udah mulai berat dan pikirnya ngapain sih gua lari segini jauhnya. Itu disitulah banyak sekali tantangan. Dalam hidup kita juga sama, nggak berbeda. Dalam hidup Paulus kita akan melihat ada banyak tantangan di sana. Saya sendiri berkesempatan untuk keluar dari zona nyaman saya selama 7 minggu saya traveling. Di minggu yang ke-4 masuk ke-5 di tengah-tengah itu minggu yang terberat buat saya. Karena di situ Mary dan anak saya yang kedua Jet pulang, saya ditinggal sendirian. Faith anak kita yang pertama sudah kembali ke rumah kosnya dan saya harus melanjutkan perjalanan dinas. Di situ saya merasa galau. Saya merasa emosi saya bercampur aduk dan saya nggak bisa mendeskripsikannya. Saya bukan orang yang mudah mendeskripsikan perasaan. Sehingga saya nggak ngerti harus ngapain gitu. Ini posisinya nggak kekurangan tetapi penuh dengan kebingungan dan seperti orang linglung gitu. Sehingga saya dalam kurun waktu 2 jam di hari itu kalau nggak salah saya telepon Mary 4 kali video call. Saya jarang sekali telepon atau bahkan video call ketika saya traveling padahal. Tapi kali itu saya merasa I don't know what to do. Saya merasa berat di waktu-waktu itu. And I'm thankful for a godly wife. Seorang istri yang takut akan Tuhan. Di sini dia menjadi kuat ketika saya lemah. Dia menjadi sabar dan berhikmat ketika saya nggak waras. So for that I thank you gitu. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita ini nggak beda jauh dengan itu. Ada yang namanya messy middle. Di tengah-tengah yang berantakan, di tengah-tengah yang kelihatannya kok gak berjalan sesuai dengan rencana kita. Kok sepertinya semuanya falling apart. Gak seperti yang kita harapkan. Tantangannya mulai besar, mulai banyak masalah. Nah ketika Anda di dalam sini, terutama ketika berbicara tentang pernikahan, tentang pelayanan, tentang panggilan Tuhan. Saya mau menghimbau Anda, jangan menyerah. Seperti Paulus, jangan menyerah. Jangan menyerah karena Tuhan masih mau memakai hidup Anda dan saya meskipun di tengah-tengah permasalahan yang merundung hidup kita. Paulus ada di messy middle ini. Dia mengalami kemunduran. Tempat di mana dia pergi seringkali banyak permasalahan yang timbul. Bahkan dia diseret keluar dari rumah Tuhan, digebukin, dipenjara gitu. That's a big problem for him. Karena dia mau menginjil, gak bisa menginjil. Dia mau membagikan kabar sukacita, gak bisa. Ditolak di mana-mana. Tapi kemunduran ini bukan berarti dia gak bisa mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup Anda dan saya. Meskipun di dalam kemunduran yang kita lihat secara mata jasmani kita. Judul khotbah saya hari ini adalah Winning the Battles in Setbacks. Di dalam kemunduran kita pun kita bisa memenangkan peperangan kita. Yang setuju katakan amin. Paulus mengalami hal tersebut. Dan dia memberikan ilustrasi di dalam hidup
kita ini layaknya seperti sebuah pertandingan lari. Tapi larinya bukan lari jarak pendek, sprint, tapi lari jarak panjang atau maraton. 2 hari yang lalu saya bicara sama istri tentang maraton. Bukan berarti kita lagi tertarik untuk lari maraton. Belum ada panggilan untuk lari maraton, puji Tuhan. Tapi saya cuma iseng aja gitu, berapa kilometer sih kok teman-teman ngomongnya sulit gitu. Ternyata berapa kilometer teman-teman? 42,195 kilometer jarak maraton itu. Jadi saya akhirnya setelah tahu segitu jauhnya, kita izinkan teman-teman saja yang lari, kita bawa dalam doa mereka. Nah, sejarahnya maraton itu ada satu tempat di mana di maraton, peperangan maraton, di kota maraton, di mana bangsa Yunani pada saat itu terkepung kalah secara jumlah oleh bangsa Persia. Dan singkat cerita, akhirnya Yunani berhasil menang, mengalahkan bangsa Persia dengan pasukannya yang kecil, membunuh 6.400 pasukan dari Persia, sedangkan dari pihak Yunani, dia keguguran pahlawannya sekitar 192 orang. Bukan keguguran ya, maksudnya pahlawannya gugur gitu. Keguguran itu cerita yang lain gitu. Bahasa Indonesia kelihatannya tepat tapi nggak tepat. Pahlawannya gugur sebanyak 192, jadi perbandingannya nggak imbang. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Sehingga panglima perang pada saat itu, ayo kamu kasih kabar ke Athena. Dari mana? Maraton ke Athena. Seorang yang namanya Philippides, dia lari tanpa berhenti, tanpa makan, tanpa minum. Jaraknya kira-kira berapa? Yang seperti kita ketahui, sekitar 40 kilo. Disitulah akhirnya disebut maraton. Philippides akhirnya lari dari maraton sampai ke Athena. Tiba di Athena dibilang, kita menang. Gubrak, mati habis itu dia. Kenapa? Kecapean. Pada saat itu mereka belum ditrain, dilatih untuk berlari maraton. Sehingga ketika diforsir ini yang terjadi. Saya percaya, kadang Tuhan izinkan Anda dan saya mengalami kemunduran. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya Anda dan saya bisa berhenti sejenak. Supaya Anda dan saya bisa berkaca sejenak sesuai dengan gambar firman Tuhan. Supaya Anda dan saya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Disitulah Yesus sendiri berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan pada engkau kelegaan, kata firman Tuhan. Sehingga ketika kita menyelesaikan pertandingan kita, menyelesaikan pertempuran kita nggak mati seperti Philippides, tapi kita masih bisa menikmati kemenangan, kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita melihat bahwa kemunduran adalah suatu hal yang jelek. Dunia akan melihat kemunduran suatu hal yang jelek. Tetapi dalam Tuhan, Tuhan sanggup memutarbalikkan, Tuhan sanggup memakai itu untuk kebaikan Anda dan saya. Nah, kembali ke dalam perjalanan Paulus. Sebagian orang di kerajaan Romawi itu merasa terancam karena Paulus itu bisa menggerakkan yang namanya revolusi sosial. Apalagi ketika dia khotbah, dia ngomongnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Gak berarti di sana, dia juga raja. Wah, kalau raja berarti jadi saingan dengan Kaisar Roma. Sehingga ketika ditambahi oleh bumbu-bumbu dari para pemuka agama yang benci dia bahwa, tahu nggak, Paulus dan rekan-rekan itu yang merencanakan yang namanya pemberontakan dan berkhianat terhadap Kaisar. Sehingga akhirnya mereka seringkali ditangkap keluar masuk penjara, tetapi nggak ada dakwaan yang melekat kepada mereka sehingga sampai di poin ketika mereka ada di Yerusalem akhir perjalanan misi ketiga ini, dia masih bebas. Masih bebas. Dan kita akan melihat bagaimana Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-40 kita nggak akan baca, tetapi saya akan berikan narasinya sedikit. Bagaimana Paulus waktu itu membawa orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam rumah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa orang Yahudi itu paling benci melihat non-Yahudi, apalagi yang Samaria gitu. Dianggap najis. Nah, ketika mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, sinagog, itu mereka menganggap bahwa ini rumah Tuhan sudah dinajiskan oleh bangsa non-Yahudi ini. Dan pada saat itu lagi ada perayaan penyucian selama 7 hari sehingga banyak orang datang ke dalam rumah Tuhan. Ketika orang banyak datang ke rumah Tuhan, dia mulai melihat, ini orang-orang bukan non-Yahudi. Akhirnya mereka menghasut agar Paulus diseret keluar, dipukuli. Dan itu yang terjadi. Paulus disesah, dibawa keluar, dipukuli. Dan kemudian ada yang mengancam mau membunuh dia. Tetapi Paulus diselamatkan karena ada seorang kepala pasukan Romawi yang mendengar. Dan akhirnya Paulus ditangkap supaya nggak terjadi keonaran terlebih dahulu. Ketika Paulus ditangkap, akhirnya kepala pasukan tanya, salahnya Paulus ini apa sih? Coba kasih tahu saya. Masa yang begitu banyak, dia nggak bisa menjelaskan, bisanya cuma bunuh, pokoknya bunuh, hajar. Sehingga si kepala pasukan ini percuma ngomong sama orang-orang ini, nggak bisa diajak dialog. Tariklah Paulus
masuk ke dalam markas, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi waktu di tangga memasuki ke penjara, ke markasnya, di situ Paulus bilang, boleh nggak aku bicara sama orang ini sekali lagi aja, kasih aku kesempatan. Kalau saya jadi Paulus, forget it gitu ya, lupakan gitu. Ngapain debat sama orang-orang yang sudah panas seperti ini. Tetapi Paulus karena tergerak oleh belas kasihan, saya percaya dia ingin menyampaikan kabar sukacita itu, dia tetap mau ngomong. Nah, kenapa dia diizinkan, pertanyaannya? Dia diizinkan karena pada saat itu dia bicara sama kepala pasukannya dalam bahasa Yunani. Padahal si kepala pasukan pikirnya ini pasti bukan orang Yunani gitu. Ini pasti adalah penjahat. Pada saat itu ada seorang penjahat yang keluar dari tahanan Mesir membawa 4.000 pasukan teroris gitu ya, pengen menggulingkan si kerajaan Romawi, sehingga dia dipikirnya adalah orang ini, ternyata bukan. Karena kaget, ya udah kamu boleh bicara. Kemudian masa ditenangkan sebentar, Paulus mulai berbicara dalam bahasa Aram. Habis bahasa Yunani dengan prajurit, dia ngomong Aram dengan orang-orang yang notabene kebanyakan adalah orang Yahudi. Di sana mereka sedikit tertegun gitu. Oh, Paulus ini berarti orang Yahudi ya, bisa ngomong Ibrani dia, salah satu dialeknya adalah bahasa Aram. Disitulah mereka mendengarkan kisah kehidupan Paulus, bagaimana Paulus dirubahkan. Dulunya dia adalah orang yang suka menghukum, membunuh bahkan para pengikut Kristus. Sekarang dia menjadi pengikut Kristus sendiri. Ada sebuah perubahan yang begitu besar, tetapi nggak lama gitu. Orang-orang sudah mulai panas lagi dan pengen membunuh si Paulus. Sehingga akhirnya si kepala pasukan, ini orang kemana-mana bikin onar memang gitu. Lebih baik udah masukin penjara aja. Paulus diselamatkan sekali lagi, dibawa ke dalam penjara. Nah, selanjutnya dia akan dicambuk. Itu gambar selanjutnya, kita melihat bahwa Paulus hendak dicambuk. Anda harus tahu bahwa orang kerajaan Roma pada saat itu, untuk mendapatkan informasi, interogasi yang terbaik, caranya adalah dengan cambuk. Cambuk yang sama yang dipakai untuk memukul Yesus, yang mana itu seperti bola, ada semua runcing-runcingnya. Itu bisa berbagai macam barang di sana, gelas, metal, whatever it is, untuk tujuannya supaya menarik daging keluar ketika nempel di punggung Anda. Ini yang akan dilakukan, mereka mulai pemanasan gitu, serdadunya gitu. Mau pecutin, cambukin si Paulus. Disinilah Paulus keluarkan kartu asnya, dia bilang, aku ini orang Roma. Aku ini orang Roma gitu. Nah, bedanya antara orang Roma dan non-Roma, orang Roma harus diadili dulu, ditemukan bersalah, baru boleh dihukum. Tetapi orang non-Roma boleh dihukum dulu, dihukum lagi, sampai akhirnya pokoknya salah. Nah, bedanya di sana. Sehingga ketika Paulus mau dicambuk kali ini, dia berkata, aku ini orang Roma. Disitulah prajurit takut dan berhenti. Dia nggak berani memukul atau mencambuki si Paulus. Di pikiran Anda dan saya mungkin bertanya, kalau gitu gampang dong harusnya untuk orang-orang zaman itu untuk menghindari pencambukan pastor gitu. Terutama orang Indonesia ini kan suka mencari kesempatan di dalam kesempitan gitu ya. Tinggal ngomong aja, aku ini orang Roma gitu. Pasti akan terlewatkan seperti Paulus. Kenyataannya enggak. Pada saat itu hukuman kalau kita memalsukan perkataan kita, terutama dalam konteks kewarganegaraan Roma, hukumannya jelas hukuman mati. Jadi mereka nggak ada yang berani serta-merta menggunakan kartu ini, kecuali mereka benar-benar adalah warga negara Roma. Nah, karena kepala pasukan takut menyalahi hukum, maka besoknya dia segera mengumpulkan semua kepala imam-imam dan mahkamah agama, dikumpulin semua. Untuk siapa? Untuk mengadili si Paulus ini. Salahnya apa sih ini orang? Sampai mau dibunuh, sampai kemana-mana pergi, harus ada aja masalahnya. Di sini kita baca di Kisah 23 ayat yang pertama. Sambil menatap anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Paulus berharap bahwa dia bisa memberikan kesaksian kepada para petinggi-petinggi agama. This is my time. Kapan lagi aku bisa berbicara, berdialog dengan orang-orang yang sangat high profile ini, Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa. Baru dia ngomong prelude, ayat 2 kita baca, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulutnya. Ditampar dia. Karena imam Ananias merasa tersinggung oleh pernyataan Paulus bahwa dia
tetap murni hidupnya. Kamu ini siapa? Kamu bisa ngomong bahwa kamu hidupnya murni. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, ayat ketiga, Allah akan menampar engkau, hai tembok-tembok yang dikapur putih. Ini kelihatannya kasar ya, tapi Yesus lebih kasar ngomongnya kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Hei kamu kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya tengkorak dan kotoran. Yesus ngomongnya gitu. Jadi Paulus kalau ngomong gini sebetulnya menurut saya, masih lumayan lah gitu. Selanjutnya dibilang engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Ayat keempat kita lihat orang-orang yang hadir di sana. Mahkamah agama bilang you don't know who he is. Kamu gak tahu yang barusan kamu caci maki, kamu cerca itu adalah imam besar Allah. Ayat kelima Paulus menjawab, saudara-saudara aku gak tahu bahwa dia adalah imam besar. Memang ada tertulis janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Nah ada beberapa kemungkinan kenapa Paulus nggak bisa mengenali imam besar Ananias. Yang pertama karena ini acaranya mendadak. Besoknya tahu-tahu dipanggil untuk court meeting, untuk hearing. Sehingga bisa jadi si imam Ananias ini belum pakai jubah kebesarannya. Jadi masih piyama mungkin enggak lah ya. Tapi mungkin pakai baju biasa dia datang ke dalam mahkamah agama. Sehingga Paulus gak bisa mengenalinya, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi Paulus ini penglihatannya sudah buram. Paulus penglihatannya sudah berkurang. Dimana kalau kita lihat di kitab Galatia, Paulus menuliskan bahwa jemaat di Galatia bersedia berkata, kalau bisa Paulus, aku cungkil mataku, aku kasih ke kamu. Berarti gak hanya penglihatannya menurun, tetapi mungkin ada masalah dengan matanya. Oleh sebab itulah Paulus gak bisa melihat dengan jelas. Yang ketiga bisa jadi Paulus berbohong. Supaya dia bisa keluar dari permasalahan ini. Oh ya, Paulus bisa bohong. Paulus juga manusia yang masih berdosa seperti Anda dan saya. Jadi ada banyak kemungkinan kenapa Paulus gak bisa mengenali si imam Ananias. Tetapi kita melihat di sini Paulus merendahkan diri. Dia mengaku bahwa tidak seharusnya dia mencaci maki pemimpin. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah kita ini sering berkata-kata jahat kepada pemimpin kita? Mungkin di dalam keluarga kita, istri. Apakah kita berkata-kata yang kurang baik tentang atau kepada suami kita, ayah dari anak-anak kita? By the way, besok ada acara IFJF Men dan IFJF Parenting. Judulnya Ayah Hadir. Saya harap setiap ayah di sini hadir, setiap suami di sini hadir di acara Ayah Hadirin bersama dengan Pastor Yeri. Kita juga sepakat bahwa istri-istri boleh hadir. Silahkan registrasi di ifjfsurabaya.com.org di sana. Istri boleh hadir, syaratnya satu katanya. Nggak boleh ngikutin suami gitu ya. Jangan suami yang lagi dengerin firman tentang Ayah Hadir ini kemudian disikuti tukan harus begitu. Jangan gitu. Silakan hadir para ibu-ibu, para istri. Anda diharapkan hadir bersama dengan suami Anda besok. Alright, kembali ke Paulus. Paulus merendahkan diri. Pertanyaannya, bagaimana cara sikap kita terhadap pemimpin kita? Bisa jadi itu adalah suami kita. Bisa jadi itu adalah orang tua kita. Bisa jadi itu adalah pemimpin I-Care kita. Pemimpin di gereja kita. Bisa jadi itu adalah pemimpin di dalam kota kita ataupun negara kita. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Coba kita evaluasi. Kalau itu perkataan yang kurang baik, maka seperti Paulus hendaknya kita berubah, bertobat. Dan mengaku bahwa itu salah, itu gak tepat. Tugas Anda dan saya bukan mencaci maki mereka. Tugas Anda dan saya adalah berdoa untuk mereka. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa hati raja-raja itu seperti aliran sungai, di mana Tuhan akan mengarahkan kemana dia kehendaki. Sehingga tugas Anda dan saya berdoa untuk para pemimpin supaya Tuhan mengarahkan pemimpin dalam hidup kita untuk membawa keteraturan, ketertiban dan kemenangan di dalam konteks sosial, ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Nah, ketika Paulus menyadari bahwa dia bikin kesalahan seperti ini, dia sudah membangkitin amarahnya seluruh mahkamah agama. Dan dia tahu dia gak bisa menang lagi udah. Tapi Paulus ini sangat cerdik. Dia membaca kesempatan. Dan kesempatan yang dibaca adalah ada dua kubu. Kubu Farisi dan kubu Saduki. Sehingga Paulus memosisikan diri di satu kubu, yaitu kubu Farisi. Dia berkata, aku orang Farisi yang percaya akan kebangkitan setelah kematian. Ketika mendengar itu, si Farisi langsung, yeah, this is right. Gitu. Saduki gak terima. Sehingga mereka saling berdebat sampai di poin di mana orang Farisi berkata, kelihatannya Paulus ini gak bersalah deh.
Mungkin bahkan dia mendengarkan suara bisikan dari roh dan malaikat. Wah, tambah heboh lagi karena orang-orang Saduki gak percaya akan adanya roh dan malaikat. Sehingga akhirnya geger itu mahkamah agama. Si kepala pasukan cuman berpikir ini orang memang bikin masalah memang kerjaannya. Job description-nya bikin kegaduhan dimanapun aku pergi gitu. Ini Paulus akhirnya sampai harus diselamatkan sekali lagi karena kalau Anda baca kepala pasukan takut Paulus dicabik-cabik katanya. Karena begitu hebohnya yang terjadi di mahkamah agama ini. Nah, strategi yang Paulus lakukan adalah strategi perang kuno yang iblis seringkali lakukan juga di dalam kehidupan banyak orang percaya. Namanya adalah divide et impera. Ini bahasa Spanyol yang berkata artinya belah dulu baru kita kuasai. Iblis akhir-akhir ini akan memakai taktik untuk memecah belah di dalam keluarga Anda. Sehingga suami dan istri gak bisa bersatu. Ketika gak bersatu, di situ gak ada sinergi, di situ gak ada kekuatan, di situ gak ada urapan Allah mengalir. Sehingga yang terjadi adalah keluarga Anda dihancurkan mulai dari hal yang sederhana. Yaitu tanpa adanya persatuan, dipecah belah. Sehingga nantinya anak-anak panah Anda tidak bisa meluncur jauh. Anak-anak panah Anda tidak bisa meluncur tepat sasaran. Itu yang menjadi target daripada iblis. Oleh sebab itulah saya mendorong setiap suami dan istri sini mulai bersepakat, bersatu hati dalam doa, di dalam keputusan yang Anda ambil. Tetap harus sepakat kata kuncinya. Anda harus mengerjakan pernikahan Anda. For your marriage to work, you need to work on your marriage. Untuk pernikahan Anda bisa berhasil, Anda harus mengerjakan pernikahan Anda. Pecah belah juga terjadi antar gereja. Banyak gereja di akhir zaman ini dipecah belah. Antar denominasi, perbedaannya mulai dicuatkan, diangkat gitu. Ayo kita jangan termakan oleh strategi pecah belahnya iblis. Kita tetap bersatu sebagai gereja Tuhan yang berbeda denominasi pun kita mau satu tujuannya yaitu apa? Supaya Injil bisa diberitakan sampai ke penjuru dunia. Sampai ke pelosok dunia, sampai semua orang mendengarkan kabar baik ini. Tapi gak terluput dari itu juga iblis berusaha memecah belah yang ada di dalam rumah Tuhan. Di tempat ini. Dimana sengaja iblis kasih perpecahan antara satu orang dengan orang yang lain, antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, antara grup yang satu dengan grup yang lain. Ini cara taktiknya iblis kita harus sadari. Mungkin dari hal yang sederhana seperti gosip. Hindari gosip. Daripada kita ngomongin tentang orang lain, ayo kita ngomongin ke orangnya langsung. Karena Tuhan jelas ngomong bahwa teguran yang baik teguran itu lebih baik nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayo kita belajar untuk berani menegur dalam kasih daripada kita menegur melalui gosip yang akhirnya bisa memecah belah. Jangan kritik tanpa kontribusi. Saya minta teman-teman di sini mulai, ayo kita berkontribusi. Bukan berarti kita nggak mau berkaca, menilai apa yang kita bisa perbaiki. Silahkan, ayo. Kita lakukan bersama-sama. Tapi kita harus siap untuk menyingsingkan lengan kita dan get our hands dirty. Berkontribusi untuk kerajaan Allah dimanapun Anda ditempatkan. Be a part of the solution. Dan Paulus saat ini ada di messy middle ini. Sehingga ada kemunduran yang begitu besar. Yang dialami a setback di dalam perjalanan misinya dia. Kira-kira apa yang dipikirin Paulus ketika dia ada di sini? Lukas sebagai penulis dari kitab Kisah Para Rasul gak menuliskan dengan jelas apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Paulus, emosinya seperti apa. Tetapi Paulus akhirnya bisa memenakkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Di 2 Korintus 1 ayat 8-9. Di sana dikatakan sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Yaitu di bagian daripada perjalanan misi yang ketiga. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar, begitu berat. Sehingga kami telah putus asa, dikatakan di sana. Sampai putus asa dia akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ini yang dirasakan oleh Paulus pada saat itu. Dan Tuhan tahu perasaan Paulus. Dia gak tinggal diam. Oleh sebab itulah ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul 23. Dikatakan di sana. Pada malam berikutnya Tuhan datang. Berdiri di sisinya dan berkata kepadanya apa? Kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau telah berani
bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian juga hendak engkau pergi bersaksi di Roma. Kata kuatkanlah hatimu di sini merupakan sebuah kata perintah. Sekarang kamu lakukan. Sehingga Yesus tahu persis kondisi Paulus pada saat itu, hatinya sedang lemah. Dia lagi galau, dia lagi putus asa, putus semangat, bebannya kerasa begitu berat. Dia mungkin kecewa bahkan. Dan dia mungkin berandai-andai kalau saja aku dengerin teman-temanku gak ke Yerusalem. Mungkin aku masih memberitakan Injil di Asia Kecil. Mungkin bahkan sampai ke tempat-tempat yang aku belum pergi sebelumnya. Mungkin itu yang ada di pikiran dia. Tetapi Tuhan tahu kekuatan Paulus. Bahwa Paulus saat itu dia memerlukan kata-kata dari Tuhan sendiri. Sama halnya dengan Anda dan saya. Tuhan tahu kekuatan Anda dan saya. Peperangan yang Anda alami saat ini tidak melebihi kekuatan Anda. Yang setuju katakan amin. Anda sudah diizinkan melaluinya, berarti Tuhan tahu Anda bisa memenangkannya. Itu janji Tuhan buat hidup Anda dan saya. Jangan sampai kita merasa bahwa ketika Tuhan izinkan kita mengalami kemunduran, Tuhan kemudian lepas tangan. Justru di dalam kemunduran itu Tuhan tetap bekerja. Seringkali manusia mengatakannya itu sebuah kegagalan seperti layaknya dalam kehidupan Paulus. This is a big failure. Kalau dari kacamata dunia, kemanapun Paulus pergi dia nggak sempat nginjil sebetulnya. Yang terjadi apa? Onar di mana-mana. Terjadi riot, dipukuli malahan, dipenjarakan. Tetapi Tuhan melihatnya berbeda. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya, ada 40 orang yang bersumpah bahwa dia akan makan, nggak akan minum sampai mereka membunuh Paulus. Bayangin kalau Paulus dengar ini, apa nggak tambah down lagi gitu ya. Mati aku bakal habis ini nggak bisa keluar dari Yerusalem. Tetapi karena firman Tuhan telah datang terlebih dahulu pada Paulus, kuatkanlah hatimu, aku melihat pekerjaan baik, kau kabarkan Injil di Yerusalem, kau juga akan mengabarkan Injil di Roma. Di situ hatinya dikuatkan. Dia tahu bahwa pencobaan ini, kemunduran ini, orang-orang yang berusaha mematikan aku ini nggak akan bisa berhasil. Dan benar, luar biasanya Tuhan memakai seorang yang muda untuk menyelamatkan si Paulus. Sepertinya hal yang sederhana, tetapi Tuhan bisa pakai. Di ayat 16 dikatakan, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan. Paulus punya saudara perempuan, paling enggak yang diceritakan di sini. Kita nggak tahu, karena nggak pernah dikatakan di bagian firman Tuhan lainnya bahwa dia punya saudara perempuan. Ada kemungkinan bahwa Paulus itu ketika dia sudah menerima Tuhan, dia mengikuti jalan Tuhan, berbalik dari kepercayaan yang lama yang menyiksa orang-orang pengikut Kristus, dia ditinggalkan oleh keluarganya. Bahkan ada kemungkinan dia termasuk ditinggalkan oleh istrinya. Loh, Paulus berarti punya istri gitu. Itu perdebatan lain waktu, itu cerita lain waktu. Tapi kemungkinan besar ada. Karena Paulus sedang menuju kepada sebuah karir yang namanya bagian dari Sanhedrin. Dan salah satu syarat untuk jadi bagian dari Sanhedrin, Anda harus menikah. Dan orang Yahudi berkata, seorang yang saleh, laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang beristri. Jadi para suami di sini, Anda laki-laki yang sudah beristri, boleh tepuk dada, gua saleh gitu. Tapi itu menurut orang Yahudi. Kalau pengen tahu beneran tanya ke sebelah Anda, gua udah saleh belum gitu ya. Belum tentu sudah saleh. Tetapi kembali ke sini, maka kemenakan Paulus itu mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Dan segera nanti di ayat selanjutnya ada baca, Paulus akhirnya bilang bahwa kemenakanku kepada kepala pasukan supaya bisa menyampaikan pesan ini. Dan betul kepala pasukan mendengarkannya dan menerima pesan itu dengan baik dan segera mengamankan Paulus. Jadwal Paulus dirubah total. Dan dia nggak hanya keluar dari Yerusalem indil-indil takut gitu seperti layaknya penjahat, tetapi dia dikawal 470 serdadu Romawi. Sehingga akhirnya dia bisa selamat dan dia akan meluncur ke Roma. Ini yang akan kita bicarakan di bulan depan. Tetapi dari 2 ayat ini saya akan membagikan 4 hal bagaimana kita bisa memenangkan peperangan di dalam kemunduran kita. Yang pertama adalah people. Ada 4P di sana. Yang pertama, ada orang-orang di sekitar Anda dan saya yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah sengaja pertemukan dengan Anda sehingga menolong Anda, bisa menolong Anda di dalam kemunduran ini.
Gak disebutkan usia daripada keponakan Paulus ini berapa. Tapi kemungkinan besar dia usia 20 tahun. Atau 20 sekian tahun, masih di awal 20. Karena di ayat selanjutnya ketika Paulus berkata, bawa keponakanku untuk ketemu dengan kepala pasukan. Maka setelah bertemu kepala pasukan menggandeng tangannya. Jadi seperti layaknya anak kecil lagi digandeng sini, kamu ngomong apa gitu. Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan tuh bisa pakai setiap orang, termasuk kita yang masih muda. Anak-anak muda di sini saya mau katakan God can use you, no matter what your age is. Mungkin Anda merasa aku belum cukup pengalaman, aku belum cukup pinter, aku belum cukup dewasa, aku masih hijau. Tuhan bisa pakai Anda. Tuhan bisa pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Daud yang kecil, yang kelihatannya masih hijau, gak pernah perang, gak mau pakai baju perangnya Saul. Tetapi Tuhan bisa pakai dia untuk mengalahkan Goliat dan membawa bangsa Israel kepada kemenangan. Tuhan bisa pakai Yusuf yang mana seorang dreamer, seorang yang naif mungkin anak kecil. Tetapi dia dipakai untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Bangsa Israel diselamatkan sehingga dari keturunan kakaknya Yehuda lahir seorang Mesias yang namanya Yesus Kristus. What a story dari seorang yang muda, yang kecil seakan-akan. Tetapi Tuhan bisa pakai untuk membawa kemenangan demi kemenangan. Anda jangan pernah menilai diri Anda kecil, diri Anda muda, sehingga Tuhan gak bisa pakai Anda. God can use you. Sehingga saya dan teman-teman di sini percaya, kalau melayani itu mulai dari muda. Amin. Teman-teman saya suka di sini, teman-teman iKids, youth, mulai melayani Tuhan sejak mereka masih di usia yang muda. Buat kita yang sudah bukan di usia muda, bukan youth lagi, we need you. Kita juga tetap perlu Anda. Anda sebagai orang berikan teladan, berikan contoh kepada orang-orang muda di sekitar kita bahwa kita bisa melayani Tuhan, tidak peduli dari umur kita. Nah, berikutnya saya mau berkata, yang pertama adalah people, yang kedua adalah providence. Providence adalah sebuah bahasa yang jarang kita dengarkan pada saat ini. Seringnya kita dengar kalau kita ngomong tentang winning the battles, ngomong tentang memenangkan peperangan, maka kita bicara tentang mujizat. Adanya miracles after miracles. Miracles atau mujizat ini berbicara bagaimana Tuhan melawan hukum alam. Contohnya apa? Air menjadi anggur. Melawan hukum alam seperti layaknya membelah sungai Yordan. Membelah laut merah. Ini melawan hukum alam. Mujizat Tuhan lakukan supaya apa? Bisa mengenapi rencananya. Tetapi ketika kita bicara providence atau pemeliharaan Tuhan, di sini Tuhan gak melawan hukum alam, tetapi Tuhan memakai hal-hal di sekitar kita yang sepertinya biasa untuk membawa kelegaan, untuk membawa jawaban, untuk mencapai apa yang Dia maksudkan dalam hidup Anda dan saya. Yang seringkali kita sebutnya dengan kebetulan. Kok kebetulan? Kok kebetulan? Kok kebetulan kemenangannya Paulus ini dengar ada 40 orang yang mau membunuh Paulus. Kok kebetulan bahwa kemenangannya Paulus ini berpihak pada Paulus padahal keluarga yang lain kelihatannya menjauhi Paulus. Kok kebetulan si kepala pasukan mau mendengarkan bocah ini ngomong kesaksian tentang apa yang akan terjadi. Kebetulan demi kebetulan. Inilah kadang-kadang cara Tuhan untuk membawa kemenangan dalam hidup Anda dan saya. Dan seringkali kita gak suka, kita lebih sukanya yang mujizat. Tetapi Tuhan juga bisa membawa kemenangan melalui hal yang sederhana, yang namanya kebetulan, providence, pemeliharaan ilahi dalam hidup Anda dan saya. Alkitab mencatat banyak kebetulan, demi kebetulan kalau Anda baca. Salah satu yang saya suka adalah Mordekai, dicatat di kitab Esther. Mordekai itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Biasanya kita kitab Esther kita lihat banyak tentang kisahnya Esther, betul? Ya namanya kitab Esther gitu. Tapi Mordekai ini juga luar biasa. Mordekai ini takut akan Tuhan, tetapi dia hendak dibunuh oleh seorang yang namanya Haman. Dan kok kebetulan satu malam itu si raja gak bisa tidur. Kok kebetulan raja ketika gak bisa tidur, dia itu minta dibacakan kitab sejarah, pencatatan sejarah. Biasanya raja, kalau saya jadi raja, saya mintanya apa? Ayo keluarkan tari-tarian terbaik, keluarkan wine yang terbaik, pesta gitu. Kan gak bisa tidur, kan gua raja gitu. Tapi dia enggak minta bacain kitab sejarah gitu. Kebetulan. Dan kebetulan pas dibuka, itu ceritanya si Mordekai. Mordekai berjasa, tapi belum dikasih rewardnya gitu. Loh, raja bilang ini harus dikasih gitu. Dia berjasa, singkat cerita
Mordekai lepas dari pembunuhan Haman. Sebaliknya Haman yang dihukum gantung di atas tiang gantung yang dia siapkan. Kebetulan demi kebetulan demi kebetulan. Tuhan siapkan di dalam hidup Anda dan saya. Providence is around us. Kalau kita mau mencelikkan mata kita bahwa Tuhan turut bekerja. Kadang-kala kita nggak melihatnya dalam bentuk mujizat, tetapi dia tetap turut bekerja. Yang ketiga, precept. Precept ini berbicara tentang perintah, ajaran di dalam firman Tuhan. Kita perlu membangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Precept by precept, line by line. Kita perlu tambahkan terus akan pengetahuan kita dengan firman Tuhan. Dan Paulus memilih untuk mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Kuatkanlah hatimu meskipun keadaannya nggak sesuai. Keadaannya sepertinya dia nggak akan bisa keluar dari Yerusalem dengan selamat. Kemungkinan bahkan karirnya akan berhenti di sini. Nggak bisa lagi dia lanjut. Tetapi dia memilih untuk mendengarkan suara Tuhan karena dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita memilih untuk mendengarkan perintahnya atau kita memilih untuk melihat sekitar kita? Seringkali kita sebagai orang percaya kita memilih untuk melihat sekitar kita. Waduh, nggak bisa. Kelihatannya ini terlalu sulit untuk Tuhan bisa tolong. Kelihatannya nggak mungkin aku bisa dapat terobosan, nggak mungkin aku bisa dapat keturunan dan lain sebagainya. Kita mulai melihat keadaan kita. Oleh sebab itulah Paulus di bagian surat yang lain dia berkata bahwa for we walk by faith and not by sight. Karena hidup kita ini karena percaya bukan karena melihat. Saya mendorong setiap saudara kita mulai punya private encounter with the Lord. Mulai punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Gak hanya melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui mimbar, melalui aker, melalui podcast. Itu semua baik. Tapi terlebih daripada itu harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti layaknya si Paulus ketika dia sedang di dalam lowest point of his life. Mengalami kemunduran yang begitu dahsyat. Disitulah dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. And there was a turnaround. Ada sebuah kekuatan yang baru. Dia sanggup menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ayo kita bangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku bukan hanya pendengar firman Tuhan. Karena disinilah akhirnya kita bisa membangun fondasi yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan. Yang nomor satu tadi people, nomor dua providence, nomor tiga kita bicara precept, nomor empat kita bicara tentang perspektif. Dapatkan perspektif yang ilahi. Ini hanya bisa dilihat apabila kita berdiri di atas fondasi firman Tuhan. Kalau kita melihat tembok raksasa di China, the Great Wall, sangat besar, sangat megah. Panjangnya sekitar 21.200 kilometer untuk mempertahankan China dari intrusi atau dari serangan-serangan musuh. Mayoritas berhasil sih karena memang temboknya begitu besarnya. Tapi sejarah mencatat beberapa kali China kebobolan karena hal yang sederhana. Dia nggak menjaga gerbangnya dengan baik. Orang-orang yang di sana disuap. Sehingga akhirnya pintu gerbang terbuka begitu saja dan musuh bisa masuk. Perspektif Anda dan saya merupakan gerbang itu. Cara Anda melihat sekitar Anda, cara Anda melihat permasalahan Anda, cara Anda melihat kemunduran Anda, itu menentukan keberhasilan Anda memenangkan atau kalah dalam perang. Dan ini seringkali berhubungan dengan hati atau pikiran. Oleh sebab itulah Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Ayo kita mulai menjaga hati kita, pikiran kita. Dijaga dengan apa? Tadi dengan firman Tuhan, dengan precept. Sehingga ketika kita boleh berdiri di atas firman Tuhan, semakin hari semakin lebih tinggi, kita bisa mulai melihat perspektifnya ilahi. Oh, Tuhan izinkan aku mengalami masalah putus pacar ini karena ini toh. Aku mengalami kemunduran di dalam pekerjaan karena ini. Aku mengalami yang namanya kegagalan karena ini dan lain sebagainya. Mulai melihat dari perspektif ilahi. Ibrani
Ada kemungkinan ditulis Paulus, kita nggak tahu siapa penulisnya. Pasal 13 ayat 8-9 berkata bahwa Yesus tidak pernah berubah. Di sana dikatakan, janganlah kita disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran seperti apa? Kalau ini Paulus yang menulis, menurut saya Paulus berkata, banyak ajaran yang ngomong bahwa kalau kamu mau hidup berdampak itu harus sukses, harus kaya raya. Kalau kamu belum sukses, belum kaya, kurang doa berarti. Kalau miskin, kurang doa, kurang iman. Kalau kamu punya masalah, kamu sakit, kalau belum sembuh, belum keluar dari masalah, itu salahmu, pasti punya dosa. Ini ajaran-ajaran yang asing. Tuhan gak mengajarkan begitu kok. Tuhan mengizinkan Paulus ada dalam kemunduran. Di dalam masa di mana dia gak bisa tahu. Ini jalan keluarnya apa Tuhan? Ketika Tuhan ngomong kuatkan hatimu, dia gak bebas dari penjara. Dia masih di penjara. Jangan kita hanya mencari mujizat Tuhan aja. Sejauh kita percaya mujizat Tuhan, demikian juga kita harus percaya akan kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal yang gak enak terjadi dan tetap terjadi dan kelihatannya gak ada solusinya karena untuk maksud. Kadang memang gak nyaman apa yang dialami seperti dalam Paulus. Setelah kisah para rasul 23 ayat 11 ini, maka Paulus yang dulunya dikenal sebagai Paul the missionary, sekarang dia dikenal sebagai Paul the prisoner. Paulus seorang misionaris dulunya, sejak kejadian kisah para rasul 23:11, dia dikenal sebagai Paulus seorang tahanan. Tetapi layaknya ketika dia ada di dalam konteks tahanan, dia tetap bisa memenuhi rencana Tuhan. Dia tetap memiliki hidup yang berkemenangan. Dia menuliskan surat demi surat kepada jemaat di Efesus, Kolose, Filipi. Dia menuliskan surat kepada Titus, kepada Timotius, kepada Filemon. Jangan sampai Anda percaya apa yang dunia berikan label pada hidup Anda. Oh itu si A yang bangkrut. Oh itu si B yang cerai. Oh itu si C yang gak menikah itu loh. Oh itu si D yang gak punya anak. Oh itu si E yang kanker itu loh. Semua yang dunia kasih label itu. Seperti layaknya Paul the missionary. God can use you as Paul the prisoner. Apapun labelnya Anda, Tuhan masih sanggup untuk memberikan kemenangan bagi hidup Anda. Karena dia turut bekerja. Paulus menuliskan, dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Bahkan firman Tuhan menuliskan, Paulus menuliskan sekali lagi. 2 Korintus 12 ayat 10. Boleh kita bangkit berdiri. Saya akan akhiri dengan ini. Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Dia tahu dia gak dibebaskan. Dia tahu bahwa dia akan ke Roma, tetap mengabarkan Injil. Caranya gimana gak tahu. Bahkan dia gak tahu dia bakal keluar dari tahanan gak. Kenyataannya kita tahu dia gak keluar dari tahanan, bahkan dia mati sebagai seorang tahanan. Tapi di sana di akhir dia katakan, sebab jika aku lemah, justru di sana aku kuat. Ini sepertinya bertentangan, berlawanan. Tetapi itulah janji Tuhan bagi Anda dan saya. Ketika Anda lemah, jangan berpikir Anda sendirian. Jangan berpikir Anda lemah. Karena Tuhan sudah siapkan orang-orang di sekitar Anda. Tuhan sudah kirimkan kebetulan demi kebetulan di sekitar Anda. Tuhan sudah kirimkan firman Tuhan yang kalau Anda mau Anda bisa bangun hidup Anda di atasnya. Dan Tuhan sudah siapkan yang namanya perspektif yang baru.
Sehingga Anda bisa melihat dan Anda bisa berkata bahwa Tuhan ketika aku lemah, aku kuat. Seperti Paulus.